Bentuk kompetisinya seperti apa belum jelas, jumlah pemainnya seperti apa belum jelas. Padahal yang paling penting dari kompetisi itu, kalau mau melakukan reformasi tata kelola sepak bola Indonesia, itu cuma 3. Yang pertama, anehnya lagi lah ketika menjual proposal ke sponsor. Nah iya. Kapan pertandingan? Insya Allah Juli gitu. Seperti halnya kemarin, politik membunuh kepentingan Piala Dunia gitu kan. Ya. Nah, besok lagi ada lagi, politik juga membunuh kepentingan kompetisi sepak bola nasional. Kan jadwal yang pasti dan izin tidak parsial 1 match. Betul. Karena jadwal sudah terbuat rapi. Betul. Kan sebetulnya tinggal disinkronisasi aja jadwal KPU dengan jadwal sepak bola kan. Betul. Sama saja. Padahal Pak Erick Thohir punya janji untuk melakukan pembenahan total, reformasi total, dalam bahasanya Pak Erick Thohir adalah transformasi sepak bola Indonesia. Nah, transformasi seperti apa yang akan dilakukan sampai sekarang belum jelas. Wacana misalnya membentuk. Yang saya khawatir kalau implementasi daripada perbaikan atas kejadian Kanjuruhan, terus kita perlakukan ketat, yang syarat stadion yang terpenuhi hanya beberapa stadion kan gitu kan. Iya kan tadinya kan katanya mau ada perbaikan dari PUPR misalnya. Audit stadion. 3 bulan belum ada kabinetnya, belum ada pengurusnya. Gimana kemudian nanti masalah sepak bola kita hanya ada di Pak Erick Thohir. Nah ini sangat bahaya. Ketika ketua umum pegang semua kendali permasalahan sepak bola Indonesia, dan ketika nantinya ada masalah, itu akan sama aja bom waktu meledak di dirinya gitu. Dan tidak ada yang bisa menolong gitu. Bravo, Coco Mayo Channel. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Bung Akmal, apa kabar juga? Baik, alhamdulillah. Seperti biasa, saya Fatih Habanto akan dengan Akmal Marhari bincang-bincang tentang sepak bola. Setelah gonjang-ganjing gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia, kita langsung fokus pada SEA Games dan juga fokus dalam negeri untuk berputarnya Liga 1 dan Liga 2. Tapi sejauh ini belum ada kabar-kabar bagaimana regulasinya, katanya akan dimulai tanggal 1 Juli. Nah, gimana Akmal? Apakah ada info-info A1 lagi? Apakah 1 Juli sudah pasti? Sponsor juga belum jelas, regulasi belum jelas, bagaimana ini? Ya inilah hebatnya sepak bola kita ya. Sepak bola kita itu bisa dibikin mepet-mepet waktu dan kita selalu siap untuk melaksanakannya. SKS. Akhirnya ya SKS kan. Akhirnya apa? Hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Pengeluaran lebih besar dari pemasukan, besar pasak daripada tiang. Itu problem sepak bola kita yang dari bisa dibilang 2 dekade terakhir lah terjadi dan dibiarkan gitu kan. Seharusnya misalnya musim ini adalah musim yang paling gampang untuk memulai segalanya. Kenapa? Kemarin nggak ada degradasi. Betul. Artinya tidak ada perubahan peserta. Nah, ketika tidak ada perubahan peserta, harusnya jadwal kompetisi itu sudah bisa keluar jauh-jauh hari. Misalnya ketika kemarin kompetisi selesai, bahkan sebelum selesai pun sebenarnya kita harus sudah bisa bikin jadwal gitu. Ambil gampangnya tinggal ganti tanggal aja. Betul. Ya. Pertandingan sudah ada semua. Dan tidak berubah, pesertanya tidak berubah gitu kan. Tapi kan ini tidak pernah dilakukan oleh kita gitu. Kita masih biasa ada masa ada akal. Nanti kalau udah mepet baru kita sibuk mengeluarkan dan akhirnya banyak masalah-masalah di dalamnya. Problem sepak bola kita saat ini kan problem di mana kita lebih banyak wacana dibanding eksekusinya gitu kan. Wacana pemain asing masih belum jelas gitu kan. Katanya 5+1, kemudian ada 5+2, 5+ dan sebagainya plus itulah gitu kan. Tapi kemudian tidak ada satupun yang dieksekusi. Yang repotnya pengurus PSSI saat ini kan hanya terpaku kepada Pak Erick Thohir. Segala sesuatunya lewat dia semua. Karena belum ada kabinetnya memang. Betul. Nah ini problem kan udah 3 bulan belum ada kabinetnya, belum ada pengurusnya. Gimana kemudian nanti masalah sepak bola kita hanya ada di Pak Erick Thohir. Nah ini sangat bahaya. Ketika ketua umum pegang semua kendali permasalahan sepak bola Indonesia, dan ketika nantinya ada masalah, itu akan sama aja bom waktu meledak di dirinya gitu. Dan tidak ada yang bisa menolong gitu. Kalau organisasi lain kan ada hitungan 100 hari pencapaiannya. Kalau ini 100 hari tidak ada kabinet. Nah, tidak ada kabinet. Nah, ini yang menjadi masalah. Masalah kembali ke kompetisi. Ke kompetisi itu sebenarnya simpel. Kompetisi kita ini kan tidak perlu kemudian banyak rencana bikin format kompetisi yang luar biasa. Kemarin kan ada sistem bubble, kemudian ada sistem kompetisi penuh tapi diakhiri dengan super series gitu kan. Ada kemudian dibagi 3 wilayah dan sebagainya. Saya pikir
kalaupun kemudian tidak dieksekusi yang pada akhirnya bikin bingung sendiri. Nah, ini problem kita kan. Besok kompetisi kita katanya mau mulai 1 Juli ya. 1 Juli. 1 Juli mau mulai, tapi bentuk kompetisinya seperti apa belum jelas. Jumlah pemainnya seperti apa belum jelas. Padahal yang paling penting dari kompetisi itu, kalau mau melakukan reformasi tata kelola sepak bola Indonesia, itu cuma 3. Yang pertama adalah jadwal kompetisi yang pasti. Ini penting. Yang kedua, perizinan yang pasti. Yang ketiga, regulasi yang pasti. Udah 3 aja, itu aja. Tidak perlu kemudian berwacana bikin macam-macam. Benerin ini 3 aja. Kok jadwal kita teratur, kemudian tidak tabrakan sama tim nasional. Ini belum apa-apa, misalnya playoff menuju Piala AFC atau Liga Champions Asia antara PSM dengan Bali United itu bentrok dengan agenda FIFA Matchday. Ya kan 14 Juni. Ini aja udah nggak bener gitu kan. Satu. Yang kemudian misalnya jangan sampai perizinan nanti sulit lagi seperti kemarin. Tergantung polisinya. Maunya polisi hari ini polisi lagi malas untuk turun lapangan mengawal jalannya pertandingan. Ya udah tanpa penonton. Gitu kan. Untuk polisi mungkin akan saya kasih catatan karena tahun ini juga beririsan dengan tahun politik. Betul, kan. Ini bahaya sekali. Nah, itu dia. Ini kan harusnya ada orang yang memikirkan langsung atau bahkan sekarang ini sudah intens berbicara dengan Kabak Ops atau kepada Kapolri untuk bagaimana nih musim depan di saat kompetisi berjalan, di saat bersamaan pula ada pemilu serentak gitu kan. Di saat bersamaan ada agenda politik besar nasional, ada kampanye. Jangan sampai kemudian sepak bola yang dikorbankan. Kalau sepak bola yang dikorbankan artinya masuknya Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, masuknya Pak Zainuddin Amali sebagai Ketua Umum PSSI yang notabene dari pemerintah, tidak ada hasilnya apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa, tetap aja kompetisi dihentikan karena kepentingan politik. Nah, itu yang kemudian harus diantisipasi. Nah, ini yang penting. Jangan sampai misalnya Perpol nomor 10 tahun 2022 yang kemarin dibuat tidak disosialisasikan. Ya kan? Ini begitu bicara Perpol juga, ini kan kemarin ada kanjuruhan, kejadian kanjuruhan di mana kemarin termasuk anggota tim pencari fakta lah gitu ya. Itu kan rekomendasi harusnya untuk kompetisi mendatang sudah diimplementasikan. Betul. Tapi kan sampai sekarang cuma sekedar ada Perpol nomor 10. Diimplementasikan juga enggak, diuji cobakan di kemarin kompetisi yang dilanjutkan juga tidak gitu kan. Yang ada adalah ya mau-maunya kalau kemudian lagi males ini potensi ricu nih udah tanpa penonton aja. Kasihan akhirnya klub tidak dapat pemasukan sama sekali dari. Berarti kalau masih seperti itu kejadian kanjuran tidak efeknya tidak ada terhadap perbaikan kompetisi dari infrastruktur dan penonton ya? Harusnya ada. Kenapa? Karena Pak Erick Thohir sebagai calon ketua umum waktu kampanye salah satunya adalah menjadikan Kanjuruhan sebagai momentum untuk perubahan sepak bola nasional gitu kan. Nah, kita berharap ke depan ini semua aturan-aturan jelas di depan gitu. Ya, kita ingatkan beliau. Iya, aturan semua jelas di depan, jadwal kompetisi pasti. Kemudian perizinan juga pasti. Kalau perlu misalnya perizinan tidak lagi seperti kemarin per match bikin izin pertandingan. Harusnya sudah kolektif satu musim kompetisi. Karena sudah ada jadwalnya kan. Satu musim kompetisi dibuat langsung oleh PSSI, ditandatangani bersama dengan Kapolri, disepakati, kemudian di-spreading ke semua Kapolda, di-spreading juga ke Kapolres untuk kemudian memberikan prioritas khusus kepada sepak bola untuk dijaga keamanannya. Dan yang penting adalah tidak ada lagi polisi berseragam di lapangan bola. Nah, itu yang harus penting kan. Tidak ada lagi barakuda masuk lapangan bola. Nah, tidak ada lagi kemudian polisi bersenjata yang masuk lapangan bola. Tapi yang penting lagi tidak ada lagi pertandingan tunda atau dibatalkan. Nah, itu. Karena kalau sama aja, apa bedanya ketum yang sekarang dan ketum yang lalu? Betul. Termasuk juga supporter nih, gitu kan. Tidak ada lagi perseteruan antar supporter, bentrokan antar supporter yang pastinya lebih banyak ruginya dibanding untungnya. Karena apa? Karena kalau ada sekali aja kemudian ada bentrokan supporter, ini akan mencoreng semuanya, gitu kan. Dan pastinya polisinya juga kita ini udahlah tanpa penonton lagi aja deh, biar kita nggak repot dikasih pakai penonton tawuran. Nah, ini juga PR buat penonton kita. Paguyuban supporter, fans klub ini harus kemudian bersama-sama mencari solusi untuk bagaimana musim depan tidak ada gesekan supporter yang bikin misalnya mengorbankan fasilitas umum atau kemudian mengorbankan lapangan sendiri dengan pembakaran dengan sebagainya atau melakukan pelemparan atau jangan sampai kemudian ada lagi yang meninggal dunia. Nah, ini kan penting untuk kemudian kita berubah karena
Kanjuruhan ini kan nggak selesai juga gitu kan. Yang disalahkan kan Angin. Ya. Kemudian kasusnya sampai mana nggak diselesaikan juga. Nah ini kan repotnya sepak bola repotnya kita. implementasi perbaikan juga tidak diselesaikan Tidak juga. diselesaikan juga. Nah problem inilah yang kemudian akan menjadi dosa berjamaah kita ini kan. Jangan sampai kemudian dosanya terus ditumpuk, sementara perbaikannya tidak dilakukan. Akhirnya kan masalah akan muncul di sepak bola kita sendiri. Plus yang paling penting lagi selain soal izin polisi adalah itu regulasi. Jangan sampai ntar tengah jalan tidak ada degradasi lagi. Jadi 2 musim, 3 musim. Betul. Degradasi. Bukan cuma soal promosi degradasi ya. Regulasi juga harus mencantumkan bagaimana pembagian distribusi keuangan dari hak siar dan sponsor-sponsor lain. Nah, ini penting gitu kan. Biar ada perubahan. Jangan sampai kayak kemarin tiba-tiba juara nggak ada hadiahnya. Gitu. Tapi tadi menarik untuk yang Akmal bilang bahwa kan jadwal yang pasti dan izin tidak parsial satu match. Betul. Karena jadwal sudah terbuat rapi. Betul. Kan sebetulnya tinggal disinkronisasi aja jadwal KPU dengan jadwal sepak bola kan. Betul. Mana yang bentrok ya mungkin mau nggak mau bola ngalah gitu. Betul. Jadi semua kalau bolanya ngalah dengan KPU sehingga jadwal bola itu sudah aman secara kepolisian gitu loh. Iya, atau kalau mungkin misalnya melakukan langkah-langkah dari sekarang, PSSI atau PT Liga Indonesia bertemu KPU untuk sinkronisasi jadwal misalnya ya kan? Ya kan harus dilakukan itu. Jadi bagaimana mau sinkronisasi jadwal kalau pertemuan saja tidak dilakukan gitu. Ya pertemuan lah semua orang-orang yang berkepentingan dengan kegiatan yang melibatkan massa di 2024 nanti misalnya semua bertemu untuk bersepakat, tidak ada yang dikalahkan. Yang saya khawatir adalah sepak bolanya dikalahkan. Karena pasti kalau pemilu kan agenda nasional kan. Sepak bola juga agenda nasional masalahnya kan gitu. Kalau enggak kayak gini saya bilang. Jangan sampai kemudian politik kembali membunuh dalam tanda kutip ya sepak bola. Agenda seperti halnya kemarin politik membunuh kepentingan Piala Dunia gitu kan. Ya. Nah, besok lagi ada lagi politik juga membunuh kepentingan kompetisi sepak bola nasional. Biarkan misalnya ya ini jalan, pemilu jalan, sementara kita juga bisa menikmati sisi lain dari olahraga ya ini sepak bola gitu kan. Artinya semua juga para politisi harus bersepakat jangan menggunakan sepak bola sebagai kendaraan politiknya gitu kan. Masing-masing harus berjalan sesuai dengan jalurnya. Politik ya silakan politik. Kemudian jangan sampai kemudian orang politik masuk ke sepak bola, kemudian acak-acak sepak bola. Nah, ini kan repot nantinya. Yang akhirnya apa? Yang dikalahkan sepak bolanya dikalahkan, yang rugi siapa? Ya klub. Pasti kan kasihan presiden klub itu mau hilang duit berapa lagi untuk musim depan kalau kemudian pertandingan ditunda, pertandingan tanpa penonton. Akhirnya ujung-ujungnya nanti tengah jalan ada lagi yang minta karena kondisinya tidak stabil, karena banyak pertandingan yang tunda-tunda, udah tanpa degradasi lagi. Ini kan repot. Repotnya juga gitu, klub-klub yang katakan tanda kutip uang lebih banyak, lebih kaya, dia juga bingung mempersiapkan tim kan. Betul. Karena mau mempersiapkan di bulan Juni, tapi belum pasti bulan Juli ini kick off-nya. Mempersiapkan bulan Juli ntar buru-buru udah Juli lagi. Itu juga anehnya lagi lah ketika menjual proposal ke sponsor. Nah, iya. Kapan pertandingan? Insya Allah Juli gitu. Nah ini kan problem kita harusnya memang ke depan gitu kompetisi belum selesai jadwal harusnya udah siap. Tinggal kemudian kan tinggal menyiapkan aja misalnya dikosongkan siapa tim promosi siapa tim degradasi ya itulah jadwalnya gitu kan. Sehingga kemudian setiap musim itu klub punya kesempatan waktu panjang untuk berjualan untuk khususnya direktur bisnisnya ya untuk cari sponsor dan sebagainya. Sekarang jadwal belum ada. Ya kan? Misal nyampe sekarang juga belum dipastikan. Misalnya Arema main di mana? Ya kan? Home base itu nyampe sekarang tidak ada verifikasi. Ya kan? Ya kan? Terutama tim-tim musafir ya. Ya, tim-tim musafir termasuk misalnya tim-tim yang kondisi stadionnya bermasalah. Kayak PSM sendiri kan? Betul juara PSM sebagai juara misalnya. Nah, stadion bermasalah verifikasinya seperti apa? Jangan sampai nanti tidak dilakukan verifikasi ketika ada masalah baru kemudian menjadi menjadi pembicaraan sana sini seperti halnya kasus Kanjuruhan. Kanjuruhan kan tidak diverifikasi. Kemudian verifikasinya tahun 2019 tidak diverifikasi lagi. Akhirnya apa? Ketika ada kasus ternyata stadionnya memang tidak layak untuk main malam. Karena sudah ada perubahan tapi tidak diverifikasi. Betul. Gitu. Yang saya khawatir kalau implementasi daripada perbaikan atas kejadian Kanjuruhan terus kita perlakukan ketat yang syarat stadion yang
terpenuhi hanya beberapa stadion kan gitu kan? Iya kan tadinya kan katanya mau ada perbaikan dari PUPR misalnya audit kan, stadion. audit stadion dan sebagainya, bagaimana hasilnya, bagaimana pembenahannya kita kan nggak tahu. Tiba-tiba hilang, sama dengan kasus Kanjuruhan, sidangnya tiba-tiba hilang, udah selesai begitu saja, tidak dilanjutkan gitu kan. Indonesia itu paling mudah untuk menghilangkan jejak. Gitu. Bahkan sidangnya di RUT LIB aja kita nggak tahu dengar lagi kabarnya. Iya, apakah kemudian ada tersangka lagi dari kasus Kanjuruhan? Kan kalau tidak ada tersangka lagi, amat aneh sekali gitu kan, kasus yang melibatkan 135 orang meninggal dunia, yang kemudian jadi tersangka hanya 5, sementara 2-nya bebas. Nah, ini kan problem. Termasuk harusnya ini menjadi konsentrasi PSSI termasuk PT Liga Indonesia bagaimana menata kompetisi musim depan dengan tetap misalnya menuntaskan kasus Kanjuruhannya gitu. Jangan sampai kasus Kanjuruhan dipetieskan, tiba-tiba jalan tanpa kemudian perbaikan-perbaikan dilakukan, di tengah jalan kasus lagi muncul, akhirnya masalah lagi. Nah, ini kan sepak bola kita yang lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya, ini yang repot gitu. Tapi klub-klub itu dengan segala situasi yang ada gitu kan, bahkan mereka menanggung kerugian, tapi mereka masih betah saja ya. Ya pilihannya adalah mereka main atau mereka kemudian dicoret dari peserta, kan itu yang mereka takutkan kan. Itu kan problemnya. Sementara akhirnya apa yang dilakukan? Bisa jadi duit nggak punya, akhirnya main dengan bandar-bandar judi, kan ini yang repot, yang kita khawatirkan gitu kan. Akhirnya apa? Output dari kompetisi sepak bola kita tidak ada hasilnya buat tim nasional, hanya sekedar jalan gitu kan. Kalau ibaratnya sinetron stripping aja ya, stripping kejar tayang untuk menyuntaskan apa yang menjadi target, sementara outputnya tidak maksimal gitu kan. Nah, itu kan yang sering terjadi di sinetron kita nih. Awal-awalnya bagus karena kejar tayang, banyak peminatnya, akhirnya udah yang penting jalan aja terus sampai berjilid-jilid, tapi akhirnya tidak ada manfaatnya. Nah, ini jangan sampai kompetisi ke depan sama saja. Padahal Pak Erick Thohir punya janji untuk melakukan pembenahan total, reformasi total, dalam bahasanya Pak Erick Thohir adalah transformasi sepak bola Indonesia. Nah, transformasi seperti apa yang akan dilakukan sampai sekarang belum jelas. Wacana misalnya membentuk ad hoc supporter juga belum jelas siapa yang akan menjalankan. Membentuk Satgas Mafia Bola, apa yang kemudian mau dilakukan nanti di kompetisi ke depan belum jelas. Termasuk bagaimana pelaksanaan FIFA Safety and Security Stadium Regulation-nya. Sampai sekarang juga belum ada kejelasan. Termasuk bagaimana verifikasi stadionnya. Jangankan Liga 2, Liga 3, Liga 1 aja dulu lah. Kemudian bisa diumumkan harusnya dengan 18 tim yang ada. Sekarang Bayangkara FC main di mana gitu. Apakah kemudian besok Bayangkara FC boleh main di PT IKA? Karena kemarin Arema aja boleh main di PT IKA. Nah, itu kan jadi masalah kan. Membentuk badan-badan itu kan boleh katakan sesuatu yang badan independen, sedangkan kabinetnya belum ada nih. Nah, itu dia, itu kan problemnya gitu. Karena harusnya kabinet dulu baru bisa badan-badan itu dibentuk kan ya, begitu. Artinya gini, harus ada pembagian tugas sehingga bebannya tidak di ketua umum semuanya. Ini Bahkan kan Exco ada 13 kan termasuk Pak Erick sendiri kan. Iya, itu bisa berbagi dengan Exco yang lain harusnya kan. Ya itu dia problemnya kenapa, dan sampai sekarang juga misalnya wakil ketua umum perannya apa dan pembagian tugasnya seperti apa juga nggak jelas gitu kan. Akhirnya semuanya serampangan aja, ada kesempatan maju, nggak ada kesempatan, artinya semua tidak terorganisir dengan sistemik gitu kan. Nah, ini berat kalau ini. Kalau bahasa agamanya kan al-haqqu bila nizam, sayughlabun al-batila bin nizam. Kebenaran yang tidak diorganisir akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Nah, ini kan repot kan ya kan. Ustadz sepak bola susah kan? Berat ya Ustadz sepak bola. Jadi lagi-lagi balik ke situ semua. Jadi PR sepak bola kita sebenarnya cuma 3. Untuk kompetisi ya, pertama adalah jadwal yang teratur dan tidak ada perubahan, itu yang paling penting gitu kan. Tidak ada lagi catatan di bawah, jadwal sewaktu-waktu berubah, tidak ada lagi. Tapi jadwal tidak akan pernah berubah. Ini keren. Yang kedua adalah perizinan polisi yang harus disepakati. Yang ketiga yaitu regulasi yang pasti sehingga kemudian iklim dan ekosistem sepak bola, kompetisi sepak bola kita menjadi sehat. Nah, kalau iklim dan kompetisinya sehat, pastinya outputnya juga akan sehat. Ya. Itulah tadi semua pendapat dari Akmal, dan saya yakin itu juga benar, dan sehingga kepada PSSI atau LIB harus mendengarkan dan menerima masukan dari apa yang kita bicarakan kali ini. Adios, Cocomeo Channel.